Kalau seandainya negara ini sudah begitu cakadut, begitu amburadul, apakah kita perlu untuk duduk bersama lalu kemudian kita pastikan apakah negara ini masih mau kita lanjutkan atau mau kita restart atau mau kita apa? Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Saya merasa punya panggilan untuk membenahi manusia nih, supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Tetapi memaki-maki dengan bahasa yang begitu kotor yang tak terbayangkan itu akan disampaikan oleh ibu mereka gitu kan. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Betul Pak, betul. Contohnya ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, justru sifat bohongnya luar biasa, bikin malu Islamnya. Betul Pak, katanya gubernur seiman. Selama 5 tahun, satu masjid pun dia tidak ada bangun. Selama 5 tahun, 270 kecamatan, kelurahan, 1 puskesmas pun hanya 1 yang dia bangun. Ngeri nggak itu? Saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja, tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya, sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Calon presiden atau capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, merupakan sosok yang kerap kali menerima hujatan dan kritikan pedas dari sejumlah pihak pembencinya. Menanggapi hal ini, loyalis Anies, yakni pegiat media sosial, Dr. Tifa, yakin tudingan itu tidak berhasil menjatuhkan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Semakin ditekan, Anies semakin panen dukungan. Jadi cara kalian menghambat dia dengan framing, fitnah, dan lain-lain sangat tidak efektif, malah melahirkan pendukung-pendukung baru setiap hari. Kata Dr. Tifa melalui akun Twitternya @drtifa, Senin 7 November 2022. Menurutnya tak ada cara yang efektif menjatuhkan elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu. Jadi cara yang benar buat habisi dukungan ke dia, apa dong? Gak ada. Tutur Dr. Tifa. Mari kita berkunjung ke dunia Twitter, di mana Dr. Tifa mencuitkan pernyataannya. Semakin ditekan, Anies semakin panen dukungan. Jadi cara kalian menghambat dia dengan framing, fitnah, dan lain-lain sangat tidak efektif, malah melahirkan pendukung-pendukung baru setiap hari. Jadi cara yang benar buat habisi dukungan ke dia apa dong? Gak ada, kata Dr. Tifa. Seperti biasa, cuitan Dr. Tifa ini pun menuai ragam komentar dari netizen, dari yang pro hingga yang kontra. Dan saya rasa yang kontra biasanya itu banyak sekali, saudara. Sekarang kita lihat satu persatu ya, beberapa cuitan komentar yang menarik dari netizen yang mengkritisi cuitan Dr. Tifa ini. Salah satunya kita lihat, salah satu ya, ada netizen, bohong lo, ini data yang terjadi sekarang ini, si Abbas sudah dijual tapi masih nggak ngangkat juga, artinya orang Indonesia itu waras. Ini kita lihat komentar lainnya, ada yang masih saja melarang karena berpikiran bahwa posting soal Anies akan membuat dia semakin populer dan dikenal. Padahal sering posting Anies yang sebenarnya bukan polesan akan membuat pemilih pemula tahu busuknya kepemimpinan Anies. Hasilnya bisa dilihat. Ini salah satu komentar dari netizen sambil menyertakan sebuah caption, survei Litbang Kompas, pemilih pemula lebih pilih Ridwan Kamil ketimbang Anies Baswedan. Kita lihat komentar selanjutnya, saudara. Nah, ini ada komentar yang menarik, saudara. Kita lihat sebentar ya. Anies kemaru kekuasaan, makanya dia kampanye terus kemana-mana. Ini sebenarnya blunder. Orang bisa menilai, berarti dia ambisius. Dan ciri-ciri pemimpin itu tidak mengajukan diri, tapi diajukan oleh rakyat. Sampai hari ini,
GP, maksudnya Ganjar Pranowo ya, GP teratas walaupun tanpa kampanye. Setuju sekali. Ini ada lagi komentar dari netizen yang agak nyeleneh sebenarnya nih. Dok, coba tolong jelasin deh masalah ini. Apa benar karena mereka nggak cinta NKRI? Akun ini sambil menyertakan caption yang diambil dari YouTube yang berjudul Demo 411 malah pakai bendera Palestina, berarti nggak cinta NKRI? Ini pakai bendera apa Bu? Palestina ya? Oh Palestina. Jadi nggak pakai bendera merah putih? Yang hadir di sekitar ini. Oh ada ya. Selanjutnya kita lihat ada salah satu akun yang berkomentar cukup pedas. Dok, pagi-pagi dah kicau, nggak kerja ya dok? Dokter itu bersumpah untuk melayani masyarakat, atau memang lagi pengangguran ya? Pengangguran? Enggak dong, ini enggak pengangguran. Ya namanya buzzer, ya nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ya tetap harus terus rajin mencuit. Kita lihat lagi ada komentar menarik yang lain. Tahu nggak apa yang membuat pendukung Pak Anies menyusut dan berpeluang kalah? Itu adalah pendukungnya yang kadang tidak elegan mendukung, cenderung menghina sebelah demi menaikkan pamor dukungannya. Padahal itu akan jadi bumerang, apalagi bagi pemilih pemula. Setuju sekali. Nah, ini ada komentar yang cukup menarik saudara dari akun Muhadi Slamet. Pak Anies nggak perlu ditekan, juga sudah delosor sendiri Bu, nggak usah dihambat, juga mandek sendiri. 5 tahun jadi gubernur, punya kuasa atas anggaran lebih dari 400 triliun rupiah, nggak bangun apa-apa, hanya dapat infrastruktur kosmetik sekitar Sudirman dan Menteng yang nggak diapa-apain juga sudah cantik. Komentar yang sangat bagus dan cerdas. Kita lihat komentar dari netizen lain ya. Ini guys, fix ini dokter gadungan. Kalau dia benar dokter, sejak kapan dokter ngurusi politik? Hahaha. Karena kokoku jadi dokter jarang ada waktu luang. Jangankan baca media, politik waktu itu untuk makan aja kalah sama antrian pasien. Belum lagi kunjungi pasien. Dokter laba-laba loh. Wah, ini tujuannya terlalu sadis ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, buat Dokter Rifa boleh-boleh saja, sah-sah saja. Setuju nggak? Nah, ini ada yang komentar yang cukup cerdas ya, buat pencerahan kita semua. Sayangnya yang disampaikan netizen itu bukan framing atau fitnah. Ya mungkin ada beberapa yang berlebihan, tapi faktanya Anies dan kerjanya memang begitu kok, mau gimana? Cara yang benar, ya tinggal ungkap aja Anies tuh orangnya seperti apa. Yang waras nggak bakal kok milih dia jadi presiden. Salam waras buat netizen @GTI_TM. Salut, komentar Anda cukup cerdas. Ini kita lihat lagi ada yang berkomentar, dia nggak ada yang nekan. Isi gerbongnya kadrun, ex-rezim Orba, Caplin dan Nasdem. Nanti juga hilang dengan sendirinya dari Capres 2024. Bagus, setuju. Nah, ini ada yang justru netizen yang membalikkan cuitan Dr. Tifa ini yang bela Pak Anies, ini ditujukan justru ke Pak Jokowi. Semakin ditekan, Pak Jokowi semakin panen dukungan. Jadi cara kamu menghambat beliau dengan framing, fitnah, dan lain-lain sangat tidak efektif. Malah melahirkan pendukung-pendukung baru setiap hari. Jadi cara yang benar buat habisi dukungan ke Pak Jokowi apa dong? Nggak ada. Cerdas sekali ini netizen. Kan nyatanya memang Dr. Tifa tiap hari framing, fitnah, sebar hoax. Dulu soal ijazah, terus soal ibu kota baru, ibu kota IKN ya. Selalu gimana nih Dr. Tifa menjawab ini nih? Ya, cara yang benar buat habisi dukungan ke Pak Jokowi apa dong? Gak ada, ya kan dok? Dok. Kita lihat cuitan selanjutnya. Betul. Anies emang gubernur tak becus.
Ini ada, coba kita dengar apa nih bunyinya nih. Betul Pak, betul. Contohnya ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, justru sifat bohongnya luar biasa, bikin malu Islamnya. Betul Pak, katanya gubernur seiman. Selama 5 tahun, satu masjid pun dia tidak ada bangun. Selama 5 tahun, 270 kecamatan, kelurahan, 1 puskesmas pun hanya 1 yang dia bangun. Ngeri nggak itu? Selama 5 tahun jadi gubernur. Ngeri. Digugat warga Sungai Mampang, bantaran kali tuh, kalau nggak digugat sungai tidak akan dikeruknya. Kalah di pengadilan. Malu nggak itu? Malu nggak itu jadi gubernur? Katanya seiman. Seharusnya gubernur itu sebagian dari kebersihan dari iman. Itu baru namanya gubernur. Nah, bagus sekali nih saudara Ana. Video ini ungkapan dari rakyat mengenai bagaimana sebenarnya itu Mr. Anies Baswedan yang gagal mengurus DKI Jakarta, kini sedang koar-koar dan over PD, over confidence untuk maju di calon presiden. Safari kemana-mana sudah mulai getol. Oke, sekarang kita lihat cuitan selanjutnya. Ini ada cuitan yang menarik dan cukup cerdas ya. Analisis Anda terlalu dangkal. Untuk memenangkan pertarungan nanti, Anies jelas butuh tambahan suara yang besar dari pendukung Jokowi. Strategi beliau dengan berganti baju nasionalis adalah demi tujuan tersebut. Tapi beliau bingung dengan tingkah pendukungnya yang terus-terusan menyerang Jokowi. Ini yang perlu Dr. Siva harus tahu ini. Bukan perlu lagi, harus tahu. Justru pendukung-pendukung Anies itu yang selalu dengan militan dan getol menyerang salah satunya ya Bapak Presiden kita Jokowi. Kita lihat komentar selanjutnya. Kalau strategi tim sesnya bikin narasi seolah beliau yang terzolimi, itu namanya playing victim, Bu. Karena orang Indonesia gampang banget dibikin kasihan, empatinya terlalu tinggi. Komentar yang bagus dan masuk akal. Ini mirip-mirip dengan mantan presiden kita yang selalu framingnya itu playing victim, terzolimi, konon. Tentu Anda masih ingat kan pasti. Presiden konon, sampai lebaran kuda AHY nggak bakalan jadi presiden. Bener kan? Ini kita lihat komentar selanjutnya. Siapa sih yang menjegal Anies jadi presiden? Jangan baper ya. Cuma intinya nggak bisa. Cuma intinya bisa nggak dia kelak jadi presiden yang cuma didukung satu partai milih jadi wapresnya saja kebingungan. Kalau nge-tweet itu pakai logika dong, Anda kan seorang dokter. Dengar ini Dr. Siva dari Bejo Blonso. Ini mungkin bukan orang pintar, tapi dia cukup logis dalam berpikir. Gak seperti Anda. Anda memang intelek, Anda memang seorang dokter, Anda memang gelarnya seabrek, tapi kadang-kadang cuitannya nggak pakai logika, nggak logis. Mimpi aja lo tukang fitnah. Sama aja lo maling teriak maling. Lihat hasil akhirnya nanti aja 2024 lah. Lo mau paksa kayak gimana, aura Anies gak bakal bisa jadi presiden. Ini semua politik buat cari duit aja. Kasian sama kayak pemilu yang kalian sama kayak pemilu yang lalu. Ya kayaknya bener ini. Ada lagi yang pedes nih, gak usah susah payah jegal Anies, rakyat yang marah sudah pasti lebih banyak dari masyarakat yang tidak waras. Setuju. Kita cari yang menarik lainnya, saudara. Oke, kita lihat ada cuitan menarik nih dari komentar dari netizen ya. Komentar, Anies itu nasionalis bukan karena dekat dengan golongan-golongan radikal, itu fakta. Apalagi agamis, jelas tidak. Anaknya saja nggak jilbab plus didikan sekuler murni.
pernah juga di Paramadina. Dia hanya boneka partai. Ada komentar dari yang lain nih. Jangan halu Dr. Tifa, tidak ada yang menghambat Anies Baswedan. Kami hanya menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan khilafah, HTI, ISIS. Dan musuh kami adalah politik identitas. Kami juga melawan gerombolan sekaligus buzzer ontayaman. Setuju. Lanjut. Oke nih, jadi ujung-ujungnya selama ini Anda adalah pendukung salah satu tokoh ya. Kirain mau mencerdaskan kehidupan bersosmed bangsa. Gak jauh beda sama buzzer-buzzer pemecah belah. Bagus, dengerin kan Bu Dokter.